Aku tidak ingin anakku susah seperti aku dahulu. Oke, hal yang positif ketika dulu kita merasa susah membayar biaya sekolah, maka sekarang kita tidak ingin anak kita mengalami hal yang sama supaya mereka bisa sekolah dan menuntut ilmu dengan baik. Karena aku tidak ingin mereka susah sepertiku dulu. Atau dulu kita merasa susah untuk memenuhi makan makanan yang bergizi. Nah sekarang kita ingin anak kita tidak susah seperti kita dulu sehingga setiap hari kita memenuhi kebutuhan makanannya dengan makanan yang bergizi. Karena aku tidak ingin anakku susah seperti aku dahulu. Namun hati-hati, terkadang trauma akan kondisi seperti ini yang dialami oleh orang tua akan mengaburkan persepsi tentang perilaku mendidik dan tidak ingin anaknya susah sepertinya dahulu. So, jangan terburu mengambil sikap terhadap anak ketika sikap tersebut didorong oleh trauma masa lalu kita. Sebagai contoh, dulu kita merasa susah untuk membeli mainan. Kemudian anak kita sering sekali meminta kita untuk dibelikan mainan kepada kita. Karena kita merasa dulu susah untuk memberi mainan, akhirnya setiap anak kita meminta mainan, dengan mudahnya kita menuruti kemauannya tanpa melihat kemanfaatan dan kebutuhan sang anak. Walaupun mainannya sudah setumpuk sekalipun, tetap saja kita berikan ketika mereka meminta lagi dan lagi. Atau mungkin ketika dulu kita merasa susah untuk jajan, ketika anak meminta tambahan uang jajan untuk membeli sesuatu, semisal makanan katakanlah. Karena kita tidak ingin anak kita susah seperti kita dulu, kita memberikannya, padahal uang jajan yang diberikan sudah sangat cukup dan di rumah sudah tersedia makanan yang tersedia. Namun tetap saja kita berikan dengan alasan, aku tidak ingin anakku susah sepertiku dahulu. Contoh tadi adalah sikap yang diambil oleh orang tua atas dasar trauma susah di masa lalunya sehingga tanpa sadar mengesampingkan unsur mendidik terhadap anaknya. Seharusnya kita bisa lebih bijak memilih mana yang harus kita berikan dan mana yang tidak kita berikan. Tidak memberi keinginannya bukan berarti kita pelit atau tidak memiliki belas kasih kepada mereka, karena disitulah unsur mendidik yang sedang kita terapkan kepada mereka. Atau mungkin menunda keinginannya juga bukan berarti kita pelit atau kita sedang berbuat jahat kepada mereka, karena disitulah anak akan belajar bahwa tidak semua keinginannya akan terwujud bersamaan dengan munculnya keinginan tersebut. Atau bisa jadi kita mengatakan, oke, Abah akan belikan ketika kamu telah menyelesaikan hafalan Al-Quran. Ini juga akan menjadi hal yang positif karena anak akan belajar untuk berjuang mendapatkan apa yang diinginkannya. Jangan jadikan alasan aku tidak ingin anakku susah sepertiku dulu sebagai alasan untuk menuruti semua keinginannya tanpa nanti, tanpa henti, dan tanpa syarat. Ketahuilah bahwa sikap seperti ini justru menjerumuskan anak karena mereka akan menjadi manja, memiliki daya juang yang rendah, sulit menerima kegagalan, dan sulit menyelesaikan masalah yang dihadapinya. Tanpa sadar justru kita telah mendorong anak kita nantinya merasakan susah seperti apa yang kita rasakan dahulu. Semoga bermanfaat.